وأصلي وأسلم حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan penjelasan makna tauhid, dan kita masih pada pembahasan tentang ru'us tauhid, pokok-pokok atau tokoh-tokoh tauhid yang paling besar. Di antaranya yang sedang kita bahas adalah yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua dan yang ketiga ini, sebagaimana disebutkan, sebetulnya maknanya kurang lebih sama. Dikatakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, di antara pokok-pokok tauhid atau tokoh-tokoh yang besar dari tauhid adalah al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillah ta'ala, penguasa yang sewenang-wenang yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya bahwa ini adalah tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Artinya, apakah engkau tidak memperhatikan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang-orang yang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada agama, kepada risalah yang diturunkan kepadamu dan kepada agama yang diturunkan sebelum kamu? Apakah engkau tidak memperhatikan mereka yang mengaku apa? Beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para nabi sebelumnya, namun mereka hendak berhukum kepada tauhid, mengaku beriman tapi berhukum kepada tauhid. Maka ini sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa bertemu antara iman dan berhukum kepada tauhid. Orang-orang yang beriman kewajibannya adalah berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang bertauhid, itu orang-orang yang mewujudkan la ilaha illallah. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berhukum dengan kitabullah wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun meninggalkan keduanya, tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah,
maka ini bertentangan dengan pengakuan mereka yang mengaku beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan iman. Mereka bukan orang yang beriman karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafikin. Mereka tidak punya iman karena sebab mereka tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menolak untuk berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan memilih yang selain keduanya. Ini celaan bagi siapa saja yang tidak berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kewajiban orang-orang yang beriman adalah berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya. Bukan hanya dalam kaitannya dengan masalah hudud, penegakan syariat dalam masalah hudud, tapi dalam segala hal berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perselisihan dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu masalah, dalam masalah agama ini, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada As-Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, paling tidak dia akan terjatuh kepada bid'ah. Dan kalau dia sampai meyakini tidak wajibnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau menyatakan bahwasanya boleh untuk tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyatakan hukum selain hukum Allah sama saja dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan mengatakan selain hukum Allah lebih afdal daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tauhid. Maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah karena dunia, karena hawa nafsu, bukan karena meyakini bolehnya untuk tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena syubhat-syubhat yang ada pada mereka, yang mereka mengatakan, ya benar, ini memang harusnya demikian, hukum Allah seperti ini, tapi saat ini tidak cocok, misalnya. Dia membenarkan, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Maka yang seperti ini akan terjatuh kepada bid'ah. Mengikuti hawa nafsu. Sahibul hawa. Adapun orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala hal. Dalam segala hal. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyatakan tentang ayat ini, hada dalil ala anna man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghut. Atau ta'ammada al-hukm bi ghairi ma anzalallah. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sengaja berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia meyakini bolehnya untuk tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah taghut.
Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum, maka seorang mukmin adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari tauhid adalah alladzi hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia adalah tauhid. Dalilnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maksudnya adalah orang yang sengaja dan meyakini bolehnya untuk tidak berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau menyatakan berhukum juga boleh, tidak juga boleh, atau menyamakan hukum Allah dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka faulaika humul kafirun. Adapun yang tidak meyakini itu, tapi karena mengikuti hawa nafsu atau karena ijtihad yang salah, sebagaimana yang terjadi pada para a'immah misalnya dengan ijtihad beliau yang salah, maka mereka bukan tauhid. Maka di sini dikecualikan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, wa yustasna min dzalika awalan man hakama bi ghairi ma anzalallah bi sabab ijtihad atau aqsa'a fi ijtihadihi. Barang siapa yang berhukum, ini pengecualian. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah karena sebab ijtihad atau karena salah dalam ijtihadnya, ini tidak masuk ke dalam orang-orang kafir. Kalau dia itu meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi karena ijtihad, sebagaimana para imam-imam yang memang sudah berhak untuk apa? Beristihad, yang sudah pada kedudukan tingkatannya sudah pada tingkatannya imam-imam yang sudah berhak untuk beristihad. Maka seandainya mereka salah dalam beristihad, maka mereka itu ma'dzur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka itu mendapatkan satu pahala. Kalau ijtihadnya benar, mereka mendapatkan dua pahala. Tapi ini bukan setiap orang. Ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang tingkatan seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti Al-Imam Ahmad, seperti Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah dan yang semisalnya. Adapun kita tingkatannya bukan beristihad, tapi bertanya kalau tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama. Maka kalau sudah dijawab oleh para ulama, kita pegang jawaban tadi. Bisa jadi jawaban tadi disebutkan oleh ulama tadi tanpa menyebutkan dalil. Tapi kita sudah menjalankan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ulama tadi mengatakan ya boleh, ya tidak boleh. Maka sudah selesai tugas kita, sudah bertanya kepada ahlinya. Yang penting harus bertanya kepada ahlinya, jangan memilih-milih. Mana ya yang kira-kira membolehkan ya? Tanya kepada ulama A, tidak boleh. Belum puas.
Tanya pada ulama B, enggak boleh, belum puas. Sampai kepada yang membolehkan. Nah, ini dia. Ini enggak boleh yang seperti itu. Bertanya kepada ahlinya, betul-betul bukan karena sudah punya jawaban dulu, mencari yang boleh, bukan. Betul-betul ingin mengetahui yang hak. Kemudian dijawab oleh ulama dengan satu jawaban. Betul-betul dia mencari yang hak. Sehingga kalaupun ulama tadi mengatakan tidak boleh, maka dia menerima jawaban tadi tidak boleh. Kemudian suatu saat barangkali ketemu dengan ulama yang lainnya mengatakan boleh. Nah, bagaimana ini? Nah, di sini lihat mana yang lebih dekat dengan dalil. Mana yang lebih dekat dengan dalil. Yang lebih dekat dengan dalil itulah yang diikuti. Masalahnya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya adalah kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhukum dengan selain hukum Allah ini adalah tauhid. Kalau dia sengaja dan meyakini itu sesuatu yang boleh. Tapi kalau karena ijtihad, maka tidak dikatakan apa? Tauhid. Meskipun apa? Salah. Misalnya ada Imam Syafi'i berpendapat dengan satu apa? Pendapat. Ternyata pendapatnya apa? Salah. Boleh dikatakan Imam Syafi'i tauhid? Tidak boleh. Karena pertama beliau adalah memang orang yang berhak untuk berijtihad. Yang kedua, karena apa? Karena beliau melakukannya bukan karena hawa nafsu. Berpendapat dengan pendapat tersebut bukan dengan hawa nafsu. Tidak ada ulama, imam-imam ahlu sunnah yang ulama yang mu'tabar mengikuti hawa nafsu. Tidak ada itu. Para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seandainya mereka salah, bukan karena hawa nafsu. Maka kita harus menghormati para ulama. Meskipun kita tidak boleh membenarkan apa yang salah. Tapi bukan kemudian kita meremehkan para ulama, menjatuhkan para ulama. Tidak boleh. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama kita. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tapi kita tidak boleh mengikuti dalam semuanya tanpa menimbang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Tidak boleh kita menjadikan mereka untuk diikuti dengan taklid buta. Tidak boleh. Tapi kita mengikuti Rasulullah SAW. Namun butuh kepada para ulama. Karena mereka lah yang menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menjadikan ulama tadi sebagai Rasul. Sehingga kemudian dilawan hadis atau Al-Quran dengan ucapan para ulama. Tidak boleh. Para ulama ibarat bintang yang menunjukkan arah. Pada saat kita tidak tahu arah kiblat, kita tidak tahu di mana arah kiblat karena kita barangkali berada di tengah lautan, kita tidak tahu mana arah kiblatnya. Tidak ada di hadapan kita kecuali atasnya langit, bawahnya air. Maka kita bisa menjadikan bintang sebagai apa? Penunjuk arah. Itu fungsi ulama. Tapi kalau sudah di depan Ka'bah masih mau melihat bintang, ya tidak perlu melihat bintang lagi. Jangan, wah, benar apa enggak ini ya? Lihat bintangnya. Tidak boleh. Kalau sudah jelas Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang kita ikuti. Kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Kemudian pengecualian yang kedua adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia mengetahui bahwa itu salah. Tetapi dia mengikuti hawa nafsunya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta, dia tetap berhukum dengan selain hukum Allah. Maka yang seperti ini dia adalah apa? Orang yang berbuat maksiat.
Ini pengecualian. Sehingga yang dimaksud dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir, itu tidak secara apa? Mutlak. Tapi siapa yang kafir ini? Yang meyakini bolehnya untuk tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan pendapat beliau tidak ada yang membantah dari para salaf tentang tafsir ini. Kufrun duna kufrin. Dan ini yang benar karena di sana juga ada ayat yang mengatakan wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Maka di sini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tidak langsung serta-merta dikatakan kafir, tetapi mereka bertingkat-tingkat keadaannya. Namun yang jelas ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, seorang yang beriman, seorang yang sudah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, maka dia harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Bukan hanya dalam masalah yang berkaitan dengan hukum haji, yang itu adalah kewajiban penguasa, tapi juga dalam masalah yang lainnya, dalam masalah menghukumi mana yang merupakan agama Allah Subhanahu wa taala dan mana yang bid'ah. Mana kelompok yang benar, mana Taifah al-Mansurah, dan mana kelompok-kelompok yang menyimpang. Semuanya harus siap kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menimbang manhaj dakwahnya benar atau tidak, cara dia itu berdakwah benar atau tidak, pemahaman jihadnya dia benar apa tidak. Itu semuanya harus ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan menuntut pemerintah untuk menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, dia sendiri tidak mau untuk menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah pada dirinya, sehingga memahami dakwah dengan pemahaman yang batil, sehingga dia mengikuti kelompok-kelompok dakwah yang menyimpang dari dakwahnya Rasulullah SAW, sehingga dia pun memahami jihad dengan pemahaman jihad yang batil, yang tidak difahami sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka ini sekaligus bantahan bagi orang-orang yang sempit pemahamannya, memahami bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid adalah sekedar penguasa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh yang menyimpang, yang mereka elu-elukan, kalau mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami jihad, dalam memahami dakwah, maka mereka bisa masuk ke dalam apa? Tauhid. Sehingga tidak seakan-akan yang namanya tauhid itu hanya penguasa saja. Tidak. Bahkan tokoh-tokoh mereka yang mereka sendiri menyebut-nyebut tauhid pada penguasa, tokoh-tokoh yang mereka ikuti bisa jadi adalah apa? Tauhid, karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah agama ini. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ini tauhid ya, yang kedua dan yang ketiga. Yang keempat, alladhi yadda'i ilmal ghaib min dunillah, yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib, yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Seperti siapa? Seperti dukun tadi. Seperti dukun yang mereka mengaku mengetahui
ilmu ghaib. Mengaku mengetahui barang yang hilang, bisa mencari barang yang hilang hanya dengan menggunakan air yang ada di depannya, dengan menggunakan tangan, telapak tangannya. Mengaku mengetahui perkara yang ghaib, apalagi meramal, besok akan terjadi ini, besok akan terjadi ini. Ini tauhid. Maka kewajiban kita kepada para dukun adalah apa? Tidak membenarkannya. Tidak boleh kita membenarkan ramalan-ramalan yang akan terjadi besok demikian-demikian. Siapa yang tahu yang akan terjadi esok? Tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ghaib yang hakiki. Meskipun di sana ada ghaib yang nisbi. Ghaib yang nisbi mungkin terkadang manusia tahu. Itu ghaib yang nisbi. Ini perkara ghaib ada dua. Perkara ghaib yang hakiki, apa yang akan terjadi esok. Ini ghaib yang tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga perkara ghaib yang nisbi, yang kita tidak tahu, tapi bisa jadi orang lain tahu. Nah, yang seperti ini, kalau memang dia tahu, ya tidak kita katakan tauhid, karena dia memang apa? Tahu. Sekarang yang terjadi di rumah kita tahu apa tidak? Ada yang tahu apa terjadi di rumahnya? Tidak ada yang tahu. Tapi istri kita tahu apa tidak yang terjadi di rumah? Tahu. Berarti itu ghaib bagi kita dan tidak ghaib bagi istri. Jangan pun ada katakan, oh istri tauhid. Bukan. Dia tahu. Kalau kita tidak tahu, itu nisbi. Tapi perkara yang akan terjadi besok, kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, fulan tidak tahu, Allah tidak tahu. Maka barang siapa yang mengetahui, mengaku mengetahui apa yang akan terjadi besok, ini adalah apa? Tauhid. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala 'alimul ghaib fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang ghaib, yang hakiki. Dan mengetahui ghaib yang semuanya perkara ghaib. Yang khusus dan yang umum diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak menampakkan, tidak memberitakan tentang perkara ghaib ini kepada siapapun. Illa man irtadha mir rasulin, kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi, yang Allah inginkan untuk mengetahuinya dari Rasul. Apakah itu Rasul dari manusia ataukah itu Rasul dari kalangan malaikat maksudnya. Kecuali yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi untuk tahu apakah itu utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul, atau itu adalah apa? Malaikat. Maka mungkin mereka tahu, tapi setelah diberi tahu. Kalau tidak diberi tahu, maka tidak ada yang tahu. Nabi tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Malaikat tahu perkara yang gaib? Tidak tahu. Nabi tahu perkara yang gaib? Tidak tahu. Nabi saja tidak tahu, kemudian ada orang yang mengaku tahu. Kira-kira bagaimana ini? Nabi saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat dan tidak diberitahu secara pasti. Tahunya hanya apanya? Harinya saja, yaitu hari Jumat. Tapi Jumat yang kapan? Jumat yang bulan apa? Jumat yang keberapa? Tidak tahu Nabi SAW. Kemudian ada orang mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari sekian, tanggal sekian. Maka harus dengan serta-merta kita mengatakan dusta. Tidak boleh kita membenarkannya. Manusia yang paling mulia saja tidak tahu. Apakah dia menyangka lebih mulia dari Nabi? Kalau dia menyangka lebih mulia dari Nabi, maka ini kufur, bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau dia mengatakan tidak lebih mulia dari Nabi, bagaimana yang tidak lebih mulia tahu sementara yang mulia tidak tahu? Ikhwana fillah azanallahu iyyakum, maka kewajiban kita
dalam menjalankan kewajiban yang paling besar, perintah yang paling pertama dari perintah Allah Subhanahu wa taala berupa kufur kepada tauhid adalah tidak membenarkan apa yang disebutkan oleh para dukun, oleh para peramal. Tidak boleh kita membenarkannya. Tidak boleh kita mendatanginya, apalagi membenarkannya. Ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Kewajiban yang Allah perintahkan untuk mengkufuri tauhid di antara adalah tidak membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara yang baik. Kemudian disebutkan dalil yang lainnya. Wa qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui semua yang ada di daratan yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada yang jatuh dari daun pun kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardh wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sebutir biji yang masuk ke bumi, yang jatuh ke dalam bumi, dalam kegelapan bumi. Tidak ada sesuatu yang basah, tidak pula sesuatu yang kering, kecuali bahwa hal itu telah tertulis di dalam kitabim mubin, yaitu dalam lauh mahfuz. Allah mengetahui semuanya. Bukan hanya mengetahui, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang ada di lauh mahfuz siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala fi din azanallahu wa iyyakum, maka ini perkara yang keempat dari tokoh-tokoh. Ini bukan hanya tauhid biasa, ini tokoh tokoh besarnya tauhid, para dukun itu. Maka bagaimana kemudian dibenarkan? Bagaimana kemudian diperjuangkan? Nah, maka orang-orang seperti ini kewajiban pemerintah adalah untuk meniadakannya dari muka bumi ini. Jangan dibiarkan yang seperti ini boleh berkembang. Jangan malah dikasih tempat, dikasih wadah persatuan para normal atau persatuan orang-orang pinter, ditampilkan, ikut dikembangkan, disebarkan kemana-mana, ikut ditenarkan. Nah, ini fitnah. Nas'alullah as-salamah. Yang terakhir, yang kelima dari tauhid adalah alladzi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Sudah kita sampaikan bahwa kalau tidak ridho maka apa? Maka bukan tauhid. Kalau tidak ridho seperti malaikat, orang-orang yang soleh, Nabi Isa alaihissalam. Mereka kalau tahu ketika hidupnya tidak akan ridho. Maka kebanyakan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang soleh itu setelah matinya. Tapi kalau mereka waktu hidup dan tahu, mereka tidak akan ridho dengan perbuatan tersebut. Maka mereka bukan tauhid. Meskipun peribadatan orang tersebut adalah peribadatan kepada tauhid, betul. Mereka beribadah kepada tauhid, tapi tauhidnya bukan orang soleh tadi. Orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam itu tauhidnya bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi tauhidnya siapa? Syaitan. Tauhidnya adalah syaitan. Maka yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho, ini adalah tauhid. Dia ridho
pada datang kepada dia meminta, "Ya Syekh fulan, jadikan saya ahlu surga." "Oh ya, kamu ahlu surga." Bayar, tapi bayar berapa ribu sini. "Jadikan orang tua saya, bapak saya jadi ahlu surga." Ya, mau pakai cara yang apa? Yang kilat? Doanya yang kilat atau yang biasa saja? Kalau yang kilat bayarnya sekian. Kalau yang biasa ada tauhid. Diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai orang bisa memasukkan ke dalam surga. Dia menerima, iya saya memang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid yang seperti ini. Banyak dari tokoh-tokoh sufi yang seperti ini, hati-hati. Ya, sebagian orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang bisa memasukkan orang ke surga, bisa menyelamatkan orang dari api neraka, sehingga ridho diibadahi. Bahkan dia berpesan, "Nanti kalau saya mati, kalau kalian butuh pertolongan, ambil tanah dari kuburan saya." Jelas itu tauhid. Ini tauhid yang seperti ini. Kalau saya mati, saya berwasiat barang siapa yang ingin keselamatan, lakukan ini dan lakukan itu yang berupa peribadatan kepada dirinya. Ada tauhid. Jangan kemudian kita terkagum-kagum dengannya, itu tauhid. Khana fi din a'azanallahu wa iyyakum, wajiban kita adalah kufur kepada tauhid. Ahimtum, sehingga tidak cukup hanya beribadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, ibadah yang banyak, zikir, baca Quran, tapi dia belum kufur kepada tauhid, maka tidak dikatakan dia sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum mengkufuri tauhid, belum meyakini bahwasanya orang yang mengaku mengetahui yang gaib adalah kafir, masih membenarkan orang yang mengetahui perkara yang gaib, masih membenarkan ramalan, masih membenarkan hukum-hukum selain Allah yang bertentangan dengan hukum Allah, hukum-hukum yang menghalalkan apa yang Allah haramkan masih dia benarkan, hukum-hukum yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dia masih membenarkan. Ini belum sebagai seorang muslim. Kalau beribadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum-hukum yang itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, hukum-hukum manusia yang dibuat, peraturan-peraturan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu tauhid. Harus kita ingkari, jangan kemudian kita ikut membenarkannya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, waktunya habis. Gimana ini? Habis sisa? Insyaallah habis sisa kita lanjutkan sedikit. Kemudian nanti ada tanya jawab dalam satu kali insyaallah. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.